Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kembali kami akan sampaikan beberapa data untuk Anda terkait dengan penerimaan pajak pada semester 1 tahun 2025 ini. Itu dia, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama untuk penerimaan pajak di semester 1 2025. Kalau kita sandingkan juga ini seperti apa sih di tahun 2024. 831,3 triliun. Kemudian dibandingkan dengan semester 1 tahun 2025 ini sudah mencapai 1.208,8 triliun untuk penerimaan pajak. Jadi ada kontribusi terhadap penerimaan negara sekitar 69,2% penerimaan pajak 831,3 triliun dengan total penerimaan negara di semester 1 tahun 2025. Jadi ada kontribusinya hampir 70% nih untuk penerimaan pajak kita terhadap total penerimaan negara di semester 1 tahun 2025 ini. Dan selanjutnya untuk penerimaan pajak berdasarkan jenisnya ini apa saja bisa Anda saksikan juga. Ada PPh migas, kemudian PPh non-migas, PPN dan PPNBM, kemudian pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Memang non-migas ini masih menempati yang tertinggi sekitar 470,9 triliun menyusul ada PPN dan juga PPNBM. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Baik. Pak Ruben, dengan beberapa data dan juga informasi yang tadi sudah disampaikan, ini menarik. Kalau kita lihat dengan anomali yang terjadi, Anda menyebutkan pertumbuhan ekonomi biasanya seirama dengan adanya pertumbuhan penerimaan pajak begitu ya Pak Ruben, dan anomali kali ini terjadi. Tapi meskipun kita mencoba mencermati dengan beberapa data yang tadi sudah Anda sampaikan, Anda melihat begitu bahwa tingkat kepatuhan begitu, adanya kendala terkait dengan Cortex System ini memang menjadi satu hal yang perlu mungkin menjadi insight baru juga untuk melihat bagaimana anomali yang terjadi dari sisi pertumbuhan ekonomi 5,12%, tapi penerimaan pajak menurun. Nah, Anda melihat bagaimana potensinya ke depan? Apakah ini akan menjadi tantangan yang seiring sejalan juga akan terselesaikan, dalam artian prosesnya terus diperbaiki sehingga penerimaan pajak akan normal kembali begitu Pak Ruben? Iya, jadi tentu saja ini akan menjadi tantangan karena apa? Karena penerimaan pajak secara signifikan sebenarnya bergantung kepada tingkat kepatuhan wajib pajak ya. Oke. Jadi penerimaan pajak itu kan bisa dikolek dari penyetoran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua sebagai hasil dari penegakan hukum oleh otoritas. Penegakan hukum bisa dalam bentuk pemeriksaan atau penyidikan ya. Tapi penerimaan pajak selama ini memang ditopang oleh kepatuhan wajib pajak, membayarkan wajib pajaknya secara self assessment sejak diluncurkannya sistem self assessment, wajib pajak menghitung sendiri. Gitu. Otoritas juga tidak mungkin melakukan penegakan hukum yang secara masif terhadap wajib pajak, sehingga apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dengan sendirinya tentu akan berdampak kepada penerimaan negara. Karena penurunan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan itu secara teoritis disarankan tidak dengan upaya penegakan hukum yang masif. Karena upaya penegakan hukum yang masif justru akan lebih kontraproduktif terhadap naiknya tingkat kepatuhan itu sendiri. Sehingga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka otoritas pajak harus mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mempermudah baik itu dengan cara sosialisasi secara masif kepada wajib pajak, dari sisi infrastrukturnya dilakukan terus-menerus perbaikan sehingga wajib pajak juga mengalami nyaman untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi seperti itu. Nah Pak Ruben, kalau Anda melihat bukan target dari sisi penerimaan pajak kita di tahun ini, sementara tahun ini kan baru 38% dan di semester 1 begitu, 831,27 triliun. Sementara targetnya ada sekitar 2.189,2 triliun. Anda melihat potensinya akankah bisa terkejar begitu di semester 2 ini, atau masih ada tantangan tadi dari sisi Cortex System, ataupun mungkin bagaimana pola kita untuk bisa memenuhi kewajiban kita sebagai wajib pajak begitu Pak? Kalau dari hitungan matematis dulu ya, kalau dari hitungan matematis kan
sepanjang semester pertama ini sudah terkontraksi sebesar 7%. Oke. Sementara pemerintah sendiri menargetkan terjadi pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2005 sekitar 13%. Ya. Pemerintah juga pada saat rilis penerimaan semester pertama menyampaikan dengan prognosa seperti saat ini sampai 2000 semester pertama tahun 2025, mereka otoritas memperkirakan bahwa target akan dicapai 94,9 atau 5%. Oke. Seperti itu kan. Angka itu menjadi masuk akal secara matematis karena tadi 7%-nya kan udah hilang. Pertumbuhan malah turun kan 7% sepanjang semester 1 kan. Iya. Jadi yang diharapkan memang mengejar semester kedua ini 6% dari 6% dibandingkan dengan semester kedua yang lalu kan. 13 kurangin 7 itulah yang kira-kira angka yang diperkirakan pemerintah pada kisaran 94 sampai 95% dari target yang sudah dicanangkan di dalam RAPBN. Oke. Secara matematis itu menjadi memungkinkan, kan begitu. Namun kalau kita masuk ke realitanya, memang sepanjang bulan Juli sampai Desember ini kan mestinya kan tidak ada lagi momen-momen penerimaan pajak yang sifatnya signifikan ya. Seperti Oke. kalau di Maret kan ada bayar SPT segala macam kan. Baik. Jadi kalau realitasnya memang merupakan tantangan ya untuk mencapai 95% yang ditargetkan, Iya. yang dari target tadi. Kalau untuk Betul. kalau melihat realitasnya, tapi kalau melihat hitung-hitungan matematisnya, ya masih masuk akal. Oke. Pak Ruben, terakhir Anda melihat bagaimana dengan pos-pos lagi penerimaan pajak kita yang bisa digenjot mungkin untuk di semester kedua ini? Ya, pemerintah kan juga sudah yang kita lihat kan sampai dengan bulan Agustus ini pemerintah berusaha melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ya. Ekstensifikasi dengan cara memperkenalkan pemungutan pajak penghasilan melalui PMSE ya, perdagangan melalui sistem elektronik. Yang kedua, intensifikasi yaitu dengan cara meningkatkan tarif pajak di perdagangan kripto yang menjadi sekitar 2% ya. Memang kalau seperti menyambung ke pembicaraan saya tadi sebelumnya, kalau untuk mencapai 95% itu mau nggak mau memang agak sulit kalau cuma menerima agak sulit kalau otoritas hanya doing business as usual. Oke. Memang harus Iya. melakukan ekstensifikasi maupun Itu dia. maupun intensifikasi berupa kenaikan tarif. Baik, Pak Ruben. Berarti effort kuat harus dilakukan Sektor-sektor pemerintah, mana yang- begitu ya? Ya. Untuk di semester kedua tahun ini untuk Betul, bisa betul. mengejar target 95% Ya. untuk penerimaan pajak kita di tahun 2025 ini. Pak Ruben, terima kasih banyak nih atas informasi, update, dan insight yang tadi sudah Anda sampaikan kepada pemirsa Ya. IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Ya, Pak Ruben. terima kasih Pak Ya. Pras. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.